karena belajar mah nggak kenal usia, gitu. Di mana aja, kapan aja pasti ya kita selalu belajar ya Mas. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Semoga kita berikan kesehatan terus. Alhamdulillah masih bisa berkumpul ya di acara Zoom meeting member Rabu 27 Oktober 2021. Nah, kali ini ada agendanya. Yang pertama pengenalan, mungkin ada yang baru-baru nonton video ini di YouTube ataupun yang ikut dalam meeting Zoom kali ini. Kita yang pertama itu akan pengenalan, dan yang keduanya nanti ada informasi update tentang pesona keuripan, dan yang ketiga ada sharing pertanyaan. Jadi teman-teman ada pembahasan yang kurang mengerti nanti itu boleh dicatat dulu, nanti ketika di akhir acara, penghujung acara baru kita sharing pertanyaan tanya jawab. Nah, yang pertama aja kita langsung untuk menghemat waktu itu tentang Pesona Kahuripan Group ya. Pesona Kahuripan merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang pengembang properti rumah tapak, subsidi, dan komersil. Jadi Pesona Kahuripan adalah developer perumahan. Nah, kenapa sih ada acara meeting Zoom member kali ini? Itu adapun maksud dan tujuannya, Pesona Kahuripan ingin berbagi peluang seluas-luasnya kepada sebanyak-banyaknya orang dengan cara merekrut member sebanyak-banyaknya untuk memasarkan perumahan Pesona Kahuripan. Nah, apa sih yang harus dilakukan oleh member? Yang pertama, memasarkan produk Pesona Kahuripan. Yang kedua, mengarahkan atau mengantarkan customer ke lokasi untuk bertemu dengan marketing Pesona Kahuripan. Jadi kalau teman-teman yang nonton video ini yang belum kenal sama marketingnya, boleh cari salah satu marketing, bisa langsung datang ke kantor pemasaran ataupun melihat iklan-iklan yang ada di Pesona Kahuripan. Nah, jangan lupa juga nih, kita kemarin itu ada berita nih, tinjauan langsung dari KJPP, Kantor Jasa Penilaian Publik, untuk melihat kelayakan rumah di Pesona Kahuripan 3 tahap 2 yang sebentar lagi akan akad kredit. Rencananya kalau nggak salah tanggal 26 November tuh udah akad kredit gitu. Jadi ditinjau langsung dari KJPP. Nah, saya mau kita ada beberapa narasumber juga di sini. Ada Bang Kiki juga, coba. Halo Bang Kiki. Halo, Selamat malam Bang. malam. Gimana kabar, sehat Bang? Alhamdulillah luar biasa. Allah Akbar. Alhamdulillah. Wah, ini ada Mas Ahmad juga mau Mas Kiki. Nah, ini nih kita ngobrol-ngobrol aja nih, kita sharing informasi update tentang Pesona Kahuripan. Ada pertanyaan seperti Pesona Kahuripan 3 tahap 2 kan minggu kemarin itu udah habis. Nah, untuk yang tahap 4-nya bagaimana Mas Ahmad? Ya, yang tahap 4 untuk saat ini, per hari ini sebetulnya udah full cash. Jadi udah rilis sama konsumen. Dan yang tadi yang saya dapat informasi juga dari Bang Eka bahwa unit yang waiting list 3 tahap 4 ini udah hampir 20 konsumen yang menjadi waiting list di Pesona Kahuripan 3 tahap 4. Wajahnya nggak kelihatan tuh. Wajahnya nggak kelihatan Mas Ahmad. Nah, itu keren. Lagi masih pada di kantor pemasaran ya? Iya, tadi kita Pesona Kahuripan tahap 2 dan tahap 4 karena kan tadi dari jam 1 siang sampai kan
tuh dipantau keadaan lokasi setelah hujan itu seperti apa. Kita juga lagi bikin konten untuk memberikan informasi terkait kondisi tertib Pesona Kauripan 3 setelah adanya tahap 2, tahap 3 dan tahap 4. Jadi kita mengulas informasi yang konsumen, banyak sekali konsumen yang mengirim foto atau video yang dari itu gitu, yang kejadian 7 bulan yang lalu. Sekarang kita mau memverifikasi bahwa untuk saat ini developer sudah bertanggung jawab dan sudah memberikan fasilitas yang terbaik juga terkait untuk memperbaiki kondisi saat ini. Tapi alhamdulillah setelah tadi saya pantau sama teman-teman juga, kita sengaja tunggu hujan sampai benar-benar reda di sini. Dan alhamdulillah keadaan Pesona Kauripan 3 ini di tahap 2, tahapnya sama tahap 4 kondisi aman. Alhamdulillah ya aman ya. Jadi kita sebetulnya sengaja aja ini di sini, sengaja nunggu kondisinya seperti apa setelah hujan yang sangat lama sekali tadi. Nah, kalau untuk ini Mas Ahmad tadi kan udah ngeliat di lapangan ya, langsung lihat ke lapangan langsung ketika habis hujan itu, alhamdulillah udah nggak banjir lagi, nggak kayak mungkin itu kejadiannya 7 bulan yang lalu gitu. Nah, untuk Betul. penjualan sendiri nih Mas Ahmad mau nanya dong, gimana nih penjualan? Udah berapa, masih ada unit nggak sih? Kalau dihitung unit sebetulnya itu udah masuk list, tapi buat teman-teman Pesona putus harapan karena di unit tersebut masih bisa di booking dengan catatan nanti teman-teman dapat aplikasi BTN dan form biru setelah booking fee itu, kemudian dilengkapin sama sertakan data diri dan data pekerjaan. Nanti kan masuknya ke waiting list tuh. Pilih blok ini, maaf, belum tentu semuanya di ACC. Belum tentu semuanya di ACC karena lihat dari yang tua ada berapa persen gitu ya yang ada penolakan dari pihak bank. Karena sistem di kita itu ada kendala atau ada penolakan dari pihak, unitnya langsung dikosongkan Mas Fahmi dan dimasukkan oleh yang waiting list dengan berkas lengkap gitu. Jadi yang waiting list ini catatannya berlengkap. Nanti apabila ada ada unit yang kosong baru bisa dimasukkan atau baru dipilih unit gitu. Siap. Jadi karena mungkin udah banyak juga yang waiting list ya kan. Betul. Nah, misalnya kalau nggak kebagian gitu, saya udah waiting list dan ternyata nggak ada unit yang kosong nih di tahap 2 atau tahap 4 gitu. Itu gimana itu, Mas? Sebetulnya kalau di Pesona Kauripan, teman-teman Pesona yang risau. Jangan risau nggak kebagian. Karena alhamdulillah Pesona Kauripan masih terus berkembang, jadi nggak mentok misalkan tahap 1, tahap 2, dan tahap 4 ini kita selesai, misalkan seperti itu. Tapi alhamdulillah setelah adanya tahap 2 dan tahap 4 ini kita nanti on progress tahap 3 dan kebetulan tadi pada saat saya ke lapangan saya lihat tahap 3 ini lagi pematangan lahan. Itu jual kayaknya gitu. Tapi belum tahu, nanti kita tunggu konfirmasi dari atasan juga untuk penjualan yang tahap 3 ini apakah di akhir tahun ini atau nanti nunggu
pematangan lahan, proses pematangan lahan di tahun depan gitu. Karena Jadi udah jangan khawatir nggak kebagian. Malahan kalau misalkan nggak kebagian di sini atau di tahap 2 dan tahap 4, teman-teman Pesona masih ada kesempatan buat nyicil DP. Jadi masih ada jeda gitu, masih ada jeda buat nyicilnya. Jadi itu kan gitu. Kalaupun misalkan mau yang di tahap 2 atau tahap 4, otomatis di situ ada percepatan pembayaran karena unit sudah jadi, biasanya itu lebih cepat juga jadwal akad kredit. Oke. Itu. Jadi jangan khawatir ya kalau di Pesona kehabisan unit karena terus ada terus gitu unitnya ya. Dan iya, setiap harinya pun alhamdulillah teman-teman Pesona banyak yang booking baik itu di tahap 2 atau tahap 4, Mas Fahmi. Jadi kita belum nutup penjualan sampai saat ini. Nah, untuk waiting list sendiri di tahap 2 sama tahap 4 udah berapa tuh totalnya? Kalau untuk yang di tahap 4 tadi saya dapat info dari Bang Eka, itu udah hampir kurang lebih 20 unit ya, itu di tim kita. Kalau dikalkulasikan dengan tim lain itu hampir 30 unit yang di tahap 4, tapi kayaknya kurang deh tadi. Tapi yang di tahap 2 ini udah 30 lebih. 30 lebih unit yang belum pilih blok ya, yang masih waiting list, yang di tahap 2. Jadi udah cukup lumayan ya, tapi setiap harinya pasti Udah ada aja lumayan. waiting list karena Iya. kayaknya coming soon nih Pesona Kahuripan 3 tahap 3. Betul. Ya mudah-mudahan secepatnya ya dibuka Oke. dan Mudah-mudahan bisa besok kebagi. dapat info terkait mudah-mudahan besok kita dapat info terkait penjualan PK3 tahap 3 ya. Itu kita bisa jualnya di tahun ini atau di tahun depan. Jadi tetap kalau kita mah tetap dibuka, member pun teman-teman sekalian bisa memesan rumah gitu ya. Jadi nggak boleh gitu, tapi ya udah Iya, main aja dulu ke kantor pemasaran, nanti mungkin ada Mas Ahmad, Mas lokasi. Jo, Mas Elang dan marketing Pesona Kahuripan. Cari aja namanya marketing Pesona Kahuripan di Google udah banyak banget itu. Nah, kalau untuk Yang berkas terpenting sendiri Mas member Ahmad, ya. gimana? Nah, untuk proses berkas nih tahap 2 kan udah mulai lah. Udah mulai banyak juga nih yang di ACC, Oke. kabarnya dapat skema yang BP2BT. Ya. Nah, BP2BT itu skema yang seperti apa nih? Kalau kemarin kan kita bahas nih ada FLPP, SSB dan BP2BT. Itu kita jelaskan nih tiga-tiganya. Nah, BP2 secara detailnya lagi nih, secara khususnya untuk skema BP2BT itu seperti apa sih, Mas? Untuk yang BP2BT, kita dapat keuntungan di awal itu bantuan uang muka sebesar 40 juta. Jadi nanti sisa KPR-nya itu lebih kecil FLPP dan SFB. Jadi keuntungannya itu untuk di BP2BT. Tapi untuk tenornya di tiap tahunnya ada kenaikan. Paitnya di angka 100.000. Contoh misalkan di tahun pertama teman-teman angsurannya 1 juta, nanti di tahun kedua 1,1, tahun ketiga 1,2, tahun keempat 1,2, dari tahun kelima sampai lunas itu di angka 1,2 gitu. Jadi patokannya di tahun keempat ya, tahun keempat nanti kalau misalkan mentoknya di angka 1,2, jadi sampai lunas itu dia flat gitu. Cuman kita lihat keuntungannya itu bahwa BP2BT ini dia dapat bantuan uang muka di awal sebesar 40 juta. Jadi sisa pokok utangnya
itu lebih kecil. Hmm. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman pesona mudah-mudahan dapat rezeki di angka 2 tahun misalkan. Itu kan tenornya lebih kecil dan nanti misalkan mau dilunasin gitu ya, mudah-mudahan dapat rezeki itu bisa karena tenornya lebih kecil gitu. Itu keuntungannya. Cicilannya karena hutang pokoknya berkurang ataupun lebih kecil dari skema biasanya yang mungkin harga rumah 168 juta dipotong 40 jadi sekitar 128 juta, otomatis cicilan juga berkurang dong, lebih kecil gitu. Betul. Yang asalnya kan kalau FLPP itu sisa pokoknya itu 162 ya, 162 juta. Tapi kalau BP2 BP ini sisa pokok utangnya itu 120 berapa tuh? 26 28. 126 juta ya. Sekitar segitulah. Mantap. Nah, sekarang saya mau pindah. Ini ada Mas Jono di belakang. Halo Mas. Ada Mas Jo kebetulan di sini. Wih, kayaknya lagi santai-santai banget nih. Di sana tadi hujan dari jam berapa? Dari jam 1 tadi tuh ya. Hujan sebenarnya sih kalau di Pesona Kauripan 3 tadi dari siang sudah hujan, cuman berada sebentar hujan banget. Jadi Mas Ahmad dan teman-teman juga tadi sempat melihat lokasi di proyek pembangunan di tahap 2 tadi, melihat kondisi pada saat hujan. Ternyata Aman ya. Aman alhamdulillah. Nah, bagus lah kalau aman mah, karena kan jembatan dilebarin. Saya lihat. Terus buat saluran baru kemarin yang di depan masjid. Lancar ya salurannya. Jadi udah lancar ya. Jadi nggak sampai genang. Udah aman sekarang. Asal dari kitanya aja jangan sampai buang sampah sembarangan, terus alirannya dibersihin, ya enggak? Iya, Betul. Cuma kalau nggak dijaga mah banjir-banjir juga. Iya, pastilah. Nah, Mas Jo, tahap 4 ya, Mas Ami. Tahap 4 kira-kira tahu nggak kapan prosesnya? Kan kalau tahap 2 kan udah proses nih. Kemarin saya lihat ada sekitar 300-an, hampir 400 lah yang naik ke bank. Nah, yang sudah di ACC ada 144 lah ya. 114 kalau nggak salah tadi sore dilihat. Nah, itu tuh yang tahap 4 itu kapan? Perkiraan sih kita belum tahu pastinya sih Mas Fahmi. Cuman perkiraan dari teman-teman informasinya itu awal bulan November atau pertengahan, bisa jadi sampai akhir November Mas Fahmi. Mudah-mudahan itu ya, estimasi itu nggak meleset lah, supaya segera selesai dan nantinya bisa segera melanjutkan di proyek-proyek berikutnya Mas Fahmi. Mantap ya lah, harus mudah-mudahan aja ya. Nah, tadi ada Bang Kiki. Ini mana nih Bang Kiki nih? Ya Mas, saat ini hilang Bang Kiki hilang. Tidur Halo, ya. Bang Kiki. Halo. Halo, mantap nih. Tadi udah kita sapa karena saya mau ngobrol dulu nih sama Mas Ahmad, soalnya dia masih ada di kantor pemasaran. Belum pulang. Nah, Bang Kiki, tadi kan Mas Ju bilang itu bahwa tahap 4 itu rencana itu awal November naik ke bank gitu. Nah, proses di bank itu seperti apa sih? Proses atau langkah-langkahnya? Ya, prosesnya, jadi tahapannya deh di bank itu seperti apa, tahu nggak kira-kira? Tahapan pertama adalah kita masukin dari
berkas dari Pesona Kauripan ke perbankan, yaitu berlokasi di Bogor. Terus di Bogor itu pertama tahapnya adalah pengecekan data dulu, dilihat, dirapikan. Setelah itu masuk ke ruang BI checking. Jadi sudah masuk ke ruang BI checking, akan dilanjutkan ke ruang analis. Nah, analis. Di saat dianalis, di situ nanti ada yang bisa terjadi defisit atau ibarat tuh memastikan bahwa datanya benar, ditelepon secara database sama tim analis. Dari tim analis sekarang itu dipisah ya, nggak ada di Bogor tapi udah di satu tempat, berlokasi di Bekasi kalau nggak salah. Nah, setelah itu laporan ke Bank BTN Pusat. Dari Bank BTN Pusat keluarlah memo untuk ACC. Dari memo itu keluar balik lagi ke BTN Cabang. Dari BTN Cabang mengeluarkan hasil dan di-share di Pesona Kahuripan. Dari Pesona Kahuripan akan nge-share ke marketing masing-masing untuk memberitahu bahwa customer-nya di ACC ataupun ditolak, seperti itu. Jadi lumayan lah, agak mungkin biasanya dari segitu banyaknya nih proses kan, dari tadi ada BI checking, ada analis, verifikasi, itu berapa lama tuh dari pertama masuk ke bank? Tergantung, misalkan di saat verifikasi hari pertama tidak ditelepon, ditelepon tidak diangkat, besok akan diulangin lagi, ditelepon sampai 3 kali. Apabila sampai 3 kali tidak diangkat atau 3 hari nggak bisa dihubungin, berkas akan turun, digantikan berkas baru, seperti itu. Jadi 1 minggu diverifikasi, 1 minggu bisa jadi di BI checking, 1 minggu juga dianalis. Nah, itu estimasi paling lamanya 1 minggu. Apabila dalam 1 hari bisa dihubungin, selesai langsung masuk ke ruang BI checking. Selesai dari BI checking, masuk tidak ada masalah dengan datanya, masuk ke ruang analis. Dari analis laporan ke pusat, dari pusat mengeluarkan memo hasil dan memutuskan pengajuannya di ACC. Jadi lumayan lah, berarti pun ketika pengajuan KPR yang perlu dicatat di sini adalah teman-teman yang mengajukan itu harus standby nomor HP-nya dong ya? Iya, jadi ada beberapa customer yang di perusahaannya tidak boleh memegang handphone. Itu disarankan di saat jam istirahat handphonenya bisa dipegang dan siap-siap untuk ditelepon. Kayak tadi ada kejadian, ada nomor kontak yang tidak bisa ditelepon, langsung di-share, kita coba kapan bisa diteleponnya, langsung konfirmasi ke bank. Oke. Jadi itu pun untuk memperlancar proses pengajuan KPR ya. Ini barusan dapat kabar lagi nih Bang Kiki, bahwa udah ada 135 per sekarang nih. Ada 135 pengajuan yang sudah di ACC oleh bank yang Pesona Kauripan 3 tahap 2. Alhamdulillah ya. Nah, tapi selanjutnya nih, setelah di ACC itu ngapain ya? Jadi sekarang itu informasi yang di ACC untuk subsidi 135, ditambah lagi yang komersil sudah sekitar ada 10 unit yang sudah di ACC kurang lebih. Nah, langkah selanjutnya adalah pelunasan uang muka. Setelah uang muka dilunasin, terus sama materai, siapkan materai untuk akad kredit dan menyiapkan materai kurang lebih 60 lembar. Nah, setelah udah semua, tinggal nunggu jadwal kapan bisa akad kreditnya. Nah, nanti dikabarin sama tim admin dari Pesona Kauripan schedule-nya untuk akad kredit.
mantap, Nah, mantap. setelah akad kredit, tambahannya itu nanti kurang lebih 1 minggu baru bisa ngambil kunci, di mana rumahnya mau dibersihin dulu. Apabila rumahnya sudah bersih, minimal 3 hari sudah bisa ngambil kunci. Dan sama perjanjian kredit yang waktu saat tanda tangan akad kredit. Nah, tadi nih Gitu, Mas saya Fahmi. sempat agak ini juga nih, Mas. Materai 60 lembar ya. Itu buat apa banyak banget? Mana sekarang kan pakainya Pertama materai. buat ke Ya, sekarang kan gimana? pakainya materai 10.000, terus 600.000. Buat apaan materai itu, Mas? Pertama untuk ditanda tangan AJB ke notaris, terus ke perbankan, dan tanda tangan juga ke developer. Jadi dari 60 itu dibagi-bagi. Jadi nggak Seperti semua. itu, bukan. Oh, dibagi-bagi. Ya, banyak ya ternyata. Iya, karena di situ juga lumayan kalau untuk tanda tangannya itu bisa senam tangan dulu dah itu. 60 lembar materai tanda tangan. Aduh. Tapi bisa juga dikatakan legalitasnya benar dong ya. Kalau ada perjanjian di atas materai segala macam itu ya. Legalitas yang gimana nih? Coba lebih ini Ya diperjelas kayak dikit biar yang menonton ini nggak salah paham ini. ya mungkin kayak perjanjian-perjanjian yang membutuhkan sampai 60 lembar materai. Mungkin tadi yang disebutkan salah satunya ada AJB, notaris ya kan. Nah, itu kan untuk tanda tangan sebuah surat pernyataan, surat perjanjian kan. Berarti itu benar-benar legal dong di sana gitu. Ya, itu syarat akad kredit kan pertama semua izin, sertifikat IMB itu harus sudah selesai semua. Makanya bisa terjadi akad kredit apabila legalitas kita ada yang kekurangan, maka kita tidak bisa akad kredit seperti itu. Jadi proses apabila sudah sampai akad jangan khawatir, legalitasnya jelas karena bank sendiri juga tahu yang mana developer bermasalah atau enggak kayak gitu. Apalagi Pesona sudah 3 tahun berturut-turut, kemungkinan di tahun ini kita lihat aja di akhir Desember. Apalagi nih yang akan dikagetkan dari Pesona. Iya, mantap, mantap. Nah, tadi tuh saya mau ngelanjutin Bang Kiki kan ketika legalitasnya belum selesai atau belum beres itu kan nggak bisa akad kredit. Emang persyaratannya apa aja Bang kalau mau akad kredit gitu? Tahu nggak Bang? Banyak. Jadi sebelum proses berkas saja pertama adalah pembebasan lahan. Nah, dari pembebasan lahan itu akan dilakukan izin lokasi. Apabila izin lokasi sudah keluar, itu naik jadi sertifikat induk. Dari sertifikat induk, SK dulu sih, surat keterangan dulu, sertifikat induk. Setelah sertifikat induk dipecah sertifikatnya, barulah bisa akad kredit. Minimal kalau untuk proses pemberkasan itu sudah sampai sertifikat itu berkas sudah diproses. Jadi apabila teman-teman yang menonton video ini berkasnya bisa hampir 1 tahun belum diproses, itu dipertanyakan. Mungkin lagi ada pengurusan legalitasnya ya, mungkin atau mungkin Iya, terhambat ya gitu. Tapi kalau memang ya udah proses berarti legalitas pun udah bisa dikatakan aman lah ya. sudah aman itu. Nah, Bang Kiki gimana nih untuk teman-teman nih yang pengen berpenghasilan lebih gitu kan? Tuh gimana mau jadi member Pesona Kahuripan gitu? Sebenarnya ini kita
Pesona ini tampil beda ya, bukan untuk bersaing atau apa. Pesona ini memberikan peluang sebenarnya kepada yang terdekat nih, yang terdekat adalah warga Pesona sendiri untuk menambah penghasilan dengan salah satu mengajak teman kerjanya itu lumayan mendapatkan komisi. Terus ditambah lagi belajar ilmu marketing dengan gratis. Sayang kalau tidak dimanfaatkan, sedangkan orang pengen belajar ilmu aja harus bayar. Ini kok dikasih gratis tidak mau. Apabila sudah mendapatkan ilmu marketing, kita mau jual produk apapun itu sudah enak. Yang penting awalnya adalah kita mempunyainya dulu dasar. Jadi mau usaha juga tanpa modal masih bisa kalau sudah mendapatkan ilmu marketing. Jadi nanti bukan perumahan aja, banyak peluang-peluang lain yang terbuka. Dulu saya sendiri, marketing itu apaan sih? Bisanya kayak gini, kayak gitu. Di saat saya bekerja peak. Tapi setelah saya masuk ke zonanya marketing, setelah saya belajar sekian lama, ketemu jalannya. Jadi saya juga bukan jual rumah juga tuh. Udah enak. Jadi di dalam situ bukan jual rumah aja, jadi banyak pelajaran ilmunya. Pengurusan sertifikat itu gimana, pembebasan lahan itu gimana, ngurus izin lokasi itu kemana, kenal dengan orang-orang pemerintahan, terus kita banyak teman, terus dapat keluarga baru, yaitu konsumen sendiri, bisa jadi keluarga sendiri kayak gitu. Banyak sebenarnya dari hal marketing ini ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat, bukan sekedar hanya berjualan ya. Kalau sekedar berjualan, orang-orang yang di luar sana juga bisa, tapi di sini ilmunya itu yang sangat penting. Karena belajar mah nggak kenal usia, gitu. Di mana aja, kapan aja pasti ya kita selalu belajar ya Mas. Iya, banyak sih yang pelajaran yang dapat di marketing itu tadi. Kita belajar ilmu lobby-lobby, terus kita belajar cara komunikasi sesama teman bagaimana, sesama dengan nasabah gimana, terus dengan orang-orang pemerintahan bagaimana, banyak hal yang di situ. Dan kita dipaksa dalam arti untuk lebih lebih banyak mencari ilmu lagi. Benar kata orang, kejarlah ilmu sampai ke negeri Cina. Sedangkan Cina udah banyak di Indonesia. Seharusnya tinggal mata kita yang harus kita tahu ini manfaatin dengan benar. Telinga kita fungsinya untuk mendengar, carilah informasi yang sebenar-benarnya. Terus kaki kita, jadi banyak sih. Kita juga bisa belajar membaca karakter orang, kayak psikolog. Kayak gitu, banyak jadi hal. Jadi gerak-gerik tubuh orang juga kita udah bisa tahu ini customer yang ibarat tuh hanya untuk mencari informasi yang lebih lengkap atau kurang percaya, itu bisa ketahuan di situ. Jadi ilmunya benar-benar dan pun tak terbatas kayaknya. Entah itu dari nggak terbatas kalau ya itu entah itu dari ilmunya pun kayaknya penghasilannya sama, tak terbatas juga kayaknya. itu tanya aja sama Mas Ahmad. Amin, mudah-mudahan ya. Nah, Bang Kiki, mau nanya nih, Pesona Kahuripan kemarin itu baru Pesona Kahuripan 1 tahap 11 sudah penjualannya sudah ditutup. Sebelum itu ada lagi Pesona yang berbarengan ya, Pesona Kahuripan 4. Nah, sekarang di Pesona Kahuripan tahap 2 sama tahap 4. Kalau lihat dari set plan sih kayaknya udah habis. Benar nggak? Benar nggak sih itu? Kalau saya lihat gitu Mas. Nah ini kan Mas Kiki kan sering nih bolak-balik berkas gitu kan. Itu sebenarnya real emang penuh atau habis? Apakah enggak sih Mas? Kalau dibilang habis untuk PK3 tahap 2 dan 4,
belum habis, tapi sudah penuh secara pemilihan blok. Jadi ada yang peminat baru ingin memilih blok belum bisa, kecuali nunggu ada yang blok kosong seperti itu. Nah, kalau dibilang habis, ini versi saya ya, apabila customernya itu sudah akad kredit dan terima kunci semua, itu baru dibilang habis, seperti kayak PK 1 tahap 11 dan PK 4 tahap 1. Itu real, benar-benar habis. Jadi tidak bisa ada proses lagi. Kalau masih ada proses, itu dalam arti belum terjual habis, tapi penuh untuk pemilihan bloknya. Nah, tapi jangan khawatir. Iya, jangan khawatir apabila tidak kebagian, ada Pesona Kahuripan 3 tahap 3 dan Pesona Kahuripan 1 tahap 12. Rencana pembangunannya ada 1.300 untuk tahap PK1 tahap 12. Tahap 12. Banyak banget tahapnya udah. Jadi karena untuk Pesona Kahuripan 1 sendiri target rencana itu 20.000 unit. 20.000 unit ya. Jadi teman-teman member pun ataupun teman-teman yang mau mengajukan rumah boleh tuh. Ada 20.000 unit pasti rame ya, jadi kota nih kita. Bisa jadi kota mandiri. Ya kan, kalau kemarin itu udah pecah ya, jadi kita itu daerah otonomi baru Cilengsi itu, Bogor Timur. Nah Mas, dari kemarin kan updatean dulu, pengen tahu nih akses ke sini nih, gimana sih aksesnya untuk ke Pesona Kahuripan gitu. Kan Pesona Kahuripan itu yang kita tahu berdekatan ya, Pesona 1, 2, 3, dan 4. Nah itu lokasinya ada di Cilengsi, Desa Cikahuripan dan Bojong, Kecamatan Kapanunggal. Nah dari untuk teman-teman yang ada di Jabodetabek itu aksesnya yang paling enak lewat mana Mas? Tergantung, apabila naik kereta untuk sementara stop di stasiun Nambo. Dari stasiun Nambo tinggal naik ojek aja ke Pesona Kahuripan. Kurang lebih jarak 15 menit. Apabila naik bus itu tinggal stop di Terminal Cilengsi, naik angkot 42 langsung ke Pesona Kahuripan. Apabila membawa kendaraan pribadi misalkan mobil, itu keluar ada tol Gunung Putri, tol yang terbaru ini tol Jati apa ya? Jati Karya. Oh ya, Nah, tapi yang kalau Cibubur kita itu. dari Pesona, yang Cibubur itu apabila kita dari Pesona mau masuk tol, itu namanya tol Cimaci, Cimanggis, Cibitung, itu yang terdekat. Kalau mau kendaraan bermotor bisa lewat Jalan Raya Bogor, terus melewatin Jalan Jambore, tinggal ikutin aja alternatif Cibubur. Itu udah dekat, kita lokasinya nggak jauh dari Terminal Cilengsi kok. Patokannya kalau Pesona Kahuripan 3 itu di belakangnya, di belakang Taman Buah Mekarsari. Iya, karena dari situ nggak jauh. Dan itu nanti jalannya lebih besar lagi. Terus jalan Kelapa Nunggal ini mungkin akan jadi jalan besar juga karena kita sudah pemekaran dan kemungkinan di tahun depan sepertinya mulai pembangunan sih untuk di pemerintahan. Mudah-mudahan sih lebih cepat biar daerah kita semakin cepat berkembangnya dan bisa bersaing dengan daerah-daerah lain. Mudah-mudahan aja cepet ya, biar cepet maju enak kalau udah rame di sini. Maksudnya rame jadi kota. Kalau pasti iya, kalau fasilitas di Cilengsi udah banyak, otomatis harga jual rumah semakin tinggi dan kemungkinan subsidinya semakin jauh jaraknya.
Jadi kalau nggak sekarang kapan lagi ya? Iya, dan dikhawatirkan luas tanahnya semakin kecil dan harga jual rumah tinggi. Ya, Kemungkinan 2 atau 3 tahun lagi harga rumah bisa 200 jutaan. bisa lah cepet-cepet. Karena kan masih ada nih di Pesona Kauripan. Ya tahap 3 nanti baru dibuka, tahap 12 ya. Mumpung masih ada. Nah ini Mas Kiki, tadi kan akses nih ya kan. Nah kalau untuk sekolah sendiri gitu, aksesnya mudah, sekolahnya gimana? Jauh-jauh nggak? Kalau untuk di Pesona Kauripan 1, TK, PAUD, SD itu dekat. Pesona Kauripan 2 juga dekat. Kauripan 3, SD, SMA itu dekat, ada yang negeri. Jadi untuk pendidikan jangan khawatir. Dan untuk ini juga fasilitas kesehatan seperti puskesmas, rumah sakit, klinik itu masih dekat semua lokasinya. Jadi kecuali untuk mall aja ya, kita baru satu mall, yaitu Mall Medland. Tapi nggak jauh kok kalau kita mau ke Cibubur, kurang lebih 30 menit untuk ke Trans Studio Mall. Yang Trans Studio Mall Cibubur. Iya, dan rencana nanti ada pengembangan lagi tol Cilengsi. Mantap nih aksesnya. Nah, Akan lebih mungkin dekat lagi ke Pesona itu. iya. Tapi kalau emang mau ngebuktiin, bisa langsung aja datang ke kantor pemasaran ya, Mas. Bisa langsung lihat ke Iya, bertemu lokasi. dengan Kiki Wahyudi. Boleh tanya-tanya langsung ke Bang Kiki. Nanti boleh IG-nya apa, Bang? Rumah Subsidi 11. Masuk di 11 itu bisa langsung follow aja, tapi jangan lupa juga follow Smart Life Indonesia biar dapat kabar-kabar terbaru tentang Pesona Kauripan dan yang lainnya juga. Nih mungkin kita bisa ke, ada yang mau nanya nggak ya? Boleh nih kita buka pertanyaan deh. Ada hadiah nggak nih? Hmm, untuk sekarang nanti kita akan ada hadiahnya spesial. Untuk sekarang Saya dirapel. ingin bertanya nih. Saya bertanya, Nanya apa untuk nih? Pesona Kauripan 1 sudah terbangun berapa unit? Dari totalnya semua Totalnya. ada kurang lebih 4.000 unit. Udah banyak banget, udah tahap 11. Udah nggak tahap 11? Coba yang tahu. Boleh yang tahu mana nih yang tahu? Kita panggil Mas Ahmad coba. Halo Mas Ahmad, mana nih? Oh Mas Ahmadnya udah pulang mungkin ya. Halo, Nah, halo. ada. HP saya dicas. Bisa. Tadi Bang Kiki nanya nih Ini Mas pakai Ahmad. HP lah. Iya, gimana Bang Kiki? Bukan unit. Total unit yang ada di Pesona Kauripan 1 ada berapa? PK 1. Kurang lebih dari Kalau kemarin yang di tahap 11 itu kurang lebih 400 unitan ya. Kalau yang sebelumnya yang saya dapat informasi itu udah 3.500. Jadi untuk saat ini sampai tahap 11 itu kurang lebih 3.800-an. Ya, juga. Gimana Bang Kiki, bener nggak Bang?
3.500 Alhamdulillah dapat sama kulkas. 400 jadinya Dapat 3.800 ya. Iya. 3.900-an. Ditambah lagi 10 unit komersil yang baru, jadi total 3.910 unit. Beda 90 Oke. tadi. Kan kurang lebih 4.000. Medikom. Kan Nah. kurang lebihnya itu bingung, kurangnya berapa, lebihnya berapa. Ya, betul. Nah, mungkin nanti ada nih di tahap 12 ya 90 unit lebih ya, pasti lebih ya. Ya, jadi totalnya hampir 5.000-an kalau tahap 12 karena mulai Akhir penggarapan tahun. lahan. Sebelum selesaikan satu. Yes, thank you very much. Halo. Halo, kok hilang suaranya? Halo Bang Gigi. Halo El. Halo, jelas nggak suaranya? Jelas nggak? Sempat. Gimana? Oh iya. Nah Bang Gigi mungkin ini terakhir ya. Ada nggak untuk teman-teman nih sebuah apa ya pegangan lah ataupun pesan nih yang mau jualan gitu? Yang marketing untuk marketing atau Untuk member untuk teman-teman member yang ingin berjualan di Pesona Kahuripan boleh gimana nih caranya deh langkah awalnya. Langkah awal silakan datang ke kantor pemasaran dan mendaftarkan diri ke kiranya yang apa ya, yang sudah cocok tuh, yang sudah dikenal, tinggal daftar ke marketingnya, bilang saya mau masarkan Pesona Kahuripan, nanti dari marketing memasukkan nomor handphone ke grup member PKG. Sambil belajar ilmu marketingnya. Jadi di grup itu boleh teman-teman nanya gitu kan, dan di sana pun kita dari Pesona Kahuripan kayaknya nge-share juga bahan-bahan iklan gitu. Jadi nggak cuman ya udah disuruh jualan ya enggak ya, tapi kita bener-bener kita pandu, kita kasih arahan. Jalan seperti itu Mas Fahmi, kedengaran nggak suara? Boleh diulang Mas, tadi sempat terputus. Jadi kita sistemnya adalah sistem berbagi, jadi bukan finansial aja, tetapi ilmu apapun yang kita punya minimal kita bisa bagikan apapun itu, sehingga bisa bermanfaat karena kita ini adalah sama manusia dan lebih banyak lagi. Mungkin nggak kerasa nih udah 1 jam. Mungkin nanti kita akan adakan acara member secara offline ya, untuk biar enak nih ngobrolnya, karena kan sambil ngopi-ngopi gitu kan. Nah kita sekalian bikin konten juga gitu sama teman-teman, gimana sih untuk cara berjualan secara langsung, belajar negosiasi dan lain-lain secara langsung. Biasanya itu sebelum pandemi kita ada sharing dan training member Pesona itu secara offline.
Nah, mungkin karena ada pandemi, jadi diadakannya secara melalui aplikasi Zoom ini. Nah, mudah-mudahan ada yang bermanfaat untuk teman-teman dari pembahasan kali ini. Terima kasih untuk semuanya, Bang Kiki, Mas Elang, dan teman-teman yang udah ikut dan menonton video ini. Semoga bisa bermanfaat dan ada yang bisa diambil. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di subscribe channel Smart Life Indonesia, akun YouTube-nya.